Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriskia, kelas Akunting A, angkatan 22, Fakultas Ekonomi and Bisnis, NPM 2202110014. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen accounting. Berikut videonya. Di sini ada tabel, dan di dalam tabel ada 4 kuartal, masing-masing kuartal mencatat 3 bulan. Jadi jurnal keseluruhan ada 4, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12, berarti 12 bulan dari 4 kuartal tersebut. Pada kuartal pertama dapat kita lihat di unit terdapat 1250 dikali harga jual per unitnya $15, sehingga hasilnya 18.750 untuk kuartal pertama. Untuk kuartal 2, 3, dan 4 cara pengerjaannya itu sama seperti kuartal pertama. Yang kedua, untuk anggaran produksi, Unilever menjual sabun di tahun 2020 dengan anggaran penjualan seperti tabel di atas. Kebijakan perusahaan masyarakat 30%, penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir, dan persediaan awal sabun tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 300. Anggaplah penjualan kuartal pertama tahun 2020 diperkirakan 1250 unit. Penjualan pada kuartal pertama adalah 1250 sabun. Persediaan awal adalah 300 kaos, dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 450 kaos, dalam kurung 1.500 dikali 30%. Nah, di sini ada laporan kedua yang didapat dari laporan pertama sebelumnya. Penjualan di laporan pertama tertulis 1.250. Nah, ditulis dan ditambah 450. Nah, 450 ini 3% dari 1.500. Setelah dijumlah hasilnya 1.700, dan 1.700 ini dikurangi 300, di mana 300 ini didapat dari soal kuartal pertama, menjadi hasilnya 1.400. Nah, untuk pengerjaan kuartal kedua, ketiga, dan keempat itu sama ya, seperti caranya kuartal pertama. Untuk yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung, Unilever membutuhkan 2 jenis bahan baku untuk membuat sabun deterjen seharga $5 dan pewangi seharga $0,25 per ons dalam satuan unit. Pabrik membutuhkan 2 deterjen dan 4 ons tinta untuk tiap sabun yang diproduksi. Kebijakan perusahaan memiliki 15% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 75 deterjen dan 450 ons pewangi pada 1 Januari. Di sini ada asumsikan persediaan akhir kuartal keempat tahun 2020 adalah 420 deterjen dan 840 ons pewangi. Langsung saja di sini ada laporan ketiga, di mana ada terdapat 4 kuartal. Di kuartal pertama tertulis 1.400, di mana 1.400 ini bisa kita lihat dari laporan kedua kuartal pertama. Bahan baku langsung per unitnya adalah 2, jadi 1.400 dikali 2 sama dengan 2.800. Dan ada di persediaan akhir yaitu 472,5, di mana persediaan akhir ini didapat dari soal 15% dari kuartal kedua 3.150. Nah, di mana hasil semua dijumlah dan dikurangi persediaan awal dari soal 75 deterjen dan 450 ons pewangi pada Januari. Langsung pada bahan baku yang dibeli 3.197,5 dan dikali
5. Biaya per deterjenan 5 sehingga menghasilkan 15.987,5. Nah, untuk pengerjaan kuartal kedua, ketiga, dan keempat itu sama ya, seperti kuartal pertama. Nah, untuk pengerjaan ini sama ya, seperti kuartal laporan ketiga. Di sini ada soal nomor 4. Berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang menghasilkan 100 sabun membutuhkan 15 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu kaos berlogo adalah 0,15 jam dalam kurung 5/100. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi kaos adalah $15 per jam. Terdapat tabel hasil laporan keempat. Langsung saja, pada kuartal pertama terdapat 1.400 dan dikalikan per jam tenaga kerja, di mana per jam 0,15 dan mendapatkan hasil 210 pada jumlah jam yang dibutuhkan dan dikali rata-rata upah per jam, di mana rata-rata upah per jam adalah 15. Jadi hasilnya pada jumlah biaya TKL atau tenaga kerja langsung 3.150. Nah, untuk pengerjaan kuartal kedua, ketiga, dan keempat itu sama seperti pengerjaan kuartal pertama. Nah, di sini ada soal kelima. Berdasarkan contoh sebelumnya, tarif overhead variabel adalah $7 per jam. Tenaga kerja langsung overhead tetap dianggarkan sebesar $7.500 dalam kurung $1.875 per kuartal. Di sini sudah ada tabel laporan kelima, di mana pada kuartal pertama jam TKL tenaga kerja langsung adalah 210, yang mana 210 didapatkan pada laporan keempat tadi, di mana ditulis di kuartal pertama 210 dikali overhead variabel sama dengan 1.470 dan ditambahkan overhead tetap yang dianggarkan 1.875 sama dengan 3.345. Nah, untuk pengerjaan kuartal kedua, ketiga, dan keempat itu sama seperti kuartal pertama. Anggaran persediaan akhir barang jadi, caranya seperti ini. Laporan ke-6, perhitungan biaya per unit bahan baku langsung. $5 adalah harga dari deterjen yang ada pada kuartal ketiga. Nah, dikali 2 ditambah dalam kurung 0,25 dikali 4 sama dengan 11,00. Tenaga kerja langsung dalam kurung 0,15 jumlah tenaga kerja langsung dikali 15 sama dengan 2,25. Overhead variabel dalam kurung 0,15 jumlah tenaga kerja langsung dikali 7 sama dengan 1,05. Sedangkan tetap per jumlah tenaga kerja langsung sama dengan 7.500 per 986,25 jumlah tenaga kerja langsung sama dengan 7,60 overhead tetap dalam kurung 0,5 jumlah tenaga kerja langsung dikali 7,60 sama dengan 1,14. Untuk hasilnya kita jumlah keseluruhannya adalah jumlah biaya per unitnya adalah 15,44.
Jadi anggaran persediaan akhir barang jadi adalah kas berlogo persediaan akhir unitnya adalah 375, sedangkan tarif 15,44 dan jumlahnya adalah 5.790. Yang terakhir, anggaran harga pokok penjualan di laporan ke-7. Di sini langsung kita bacakan bahan baku langsung yang digunakan dari laporan ketiga adalah 6.575 dikali 5 kali 2 dalam kurung dan ditambah 6.575 dikali dalam kurung 4 kali 0,25 sama dengan 72.325. Tenaga kerja langsung yang digunakan bisa kita lihat dalam laporan keempat tadi, hasilnya adalah 14.793,75. HPP yang dihargakan itu adalah hasil dari jumlah keseluruhannya. HPP-nya adalah 101.522,5 ditambah persediaan barang jadi awal 300 dikali 15,44 hasilnya 4.632. Nah, untuk hasilnya kita dapatkan yaitu barang jadi tersedia untuk dijual hasilnya adalah 106.154,5 dan dikurangi barang jadi akhir dari laporan 6 5.790 dan harga pokok penjualan yang dianggarkan yaitu 100.364,5.